Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat mahasiswa sekalian. Saya Lili dari Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan memberikan sebuah materi yang merupakan hasil penelitian saya, yang juga merupakan tugas akhir semester mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah. Tugas akhir semester 3. Oke, saya mengambil tema mengenai pembentukan peraturan daerah dalam konsep Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita mulai ya. Apa yang menjadi latar belakang? Pertama, adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah di mana kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dan selanjutnya ada kewenangan pembentukan perda oleh pemerintah daerah. Kewenangan pembentukan perda ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah. Nah, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang kita kenal juga dengan Omnibus Law Cipta Kerja, di mana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, yang menjadi permasalahan pertama, bagaimana proses pembentukan peraturan daerah yang selama ini dilaksanakan. Yang kedua, apa saja yang menjadi kendala daerah dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah setelah berlakunya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisa deskriptif analitis, dan sumber data itu dengan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai data pendukung. Pendekatan terhadap peraturan perundangan, di sini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan pertama. Di sini ada kebijakan otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, selanjutnya hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tahun 2011 di pasal 7 ayat 1. Undang-undang susunan atau hierarki dari peraturan perundang-undangan adalah pertama Undang-Undang Dasar 1945, kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang garis miring peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, selanjutnya peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten kota. Nah, bagaimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan?
khususnya daerah juga. Tahapannya itu pertama ada proses perencanaan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga tahap pembahasan dan penetapan, yang keempat tahap pengundangan. Tahap perencanaan di sini adalah tahap khusus untuk penyusunan peraturan daerah, adalah tahapan di mana disusun dalam suatu rencana program pembentukan daerah atau yang kita kenal dengan Propamperda. Di Undang-Undang Nomor 11 2011 itu dikenal dengan nama Prolegda. Jadi di sana baik itu pemerintah maupun DPR, pemerintah daerah maupun DPRD melakukan perencanaan terhadap program pembentukan peraturan daerah apa saja yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya tahap penyusunan ini dimulai dengan tahap penyusunan naskah akademik beserta ranperdanya. Yang ketiga tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini dilakukan oleh masing-masing Permakarsa maupun DPRD sebagai inisiator dari pengusul peraturan daerah tersebut, dan dilakukan pembahasan pada tingkat pertama maupun tingkat kedua di DPRD dengan membentuk suatu panitia khusus atau panitia kerja, dan selanjutnya dilakukan penetapan, dan terakhir dilakukan pengundangan. Hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan kedua, tahun 2011 terdapat 4.000 lebih peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lanjut di tahun 2016, hal yang hampir sama, itu terjadi pembatalan 3.143 peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri karena dinilai peraturan daerah tersebut ternyata pertama bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selanjutnya juga tidak memenuhi persyaratan, baik itu syarat material maupun syarat formil. Dan selanjutnya namun gejolak pembatalan peraturan daerah ini muncul gugatan dari berbagai pihak, dan akhirnya lahir putusan MK nomor 56/PUU/X14/2016 di mana mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri terhadap pembatalan perda, yang otomatis juga mengubah ketentuan pasal 250 dan 251 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law yang saya sampaikan tadi di depan, juga mengubah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana hal yang paling krusial di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini ada dalam pasal 174, di mana disebutkan yang berbunyi, dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundangan harus dimaknai sebagai pelaksana kewenangan presiden. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan berbagai pihak, karena pasal ini mempertanyakan kembali desentralisasi yang diberikan ataupun otonomi daerah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah itu seperti apa. Karena ujung-ujungnya akan kembali lagi sebagai pelaksana kewenangan presiden, bukan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, selanjutnya perubahan pasal 250 sampai 251 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana disebutkan pada pasal sebelumnya, di pasal 249, bahwa perda itu peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan lebih tinggi, asas ketentuan peraturan perundang-undangan, dan materi muatan
perundang-undangan dan putusan pengadilan. Nah, pasal 251 disebutkan bahwa agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, azas pembentukan peraturan perundangan yang lebih baik, azas materi muatan peraturan perundangan dan putusan pengadilan, penyusunan perda dan perkarda berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dengan melibatkan ahli dan atau instansi vertikal di daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang pembentukan perundang-undangan. Nah, menjadi suatu pertanyaan besar apabila pemerintah daerah tidak mengindahkan pasal 250 dan pasal 251 ini, apa yang efeknya kepada pemerintah daerah. Oke, kita cek di pasal 252 Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 2014 di mana terdapat sanksi bagi pemerintah daerah. Saya bacakan pasal 252 ayat 1, penyelenggara pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota yang masih memberlakukan perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 250 dikenai sanksi. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat 2 dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dalam hal penyelenggara pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota masih menetapkan perda mengenai pajak daerah dan atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomor register atau akan dikenai sanksi penundaan dan pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil bagi daerah yang bersangkutan. Perubahan 3 pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menjadi pertanyaan besar. Benarkah semangat Omnibus Law akan mengecilkan prinsip otonomi daerah yang selama ini dianut? Sementara, perda merupakan salah satu bentuk otonomi daerah untuk mengatur karena di dalamnya juga memuat kearifan lokal. Sekarang kita sampai kepada satu kesimpulan. Pertama, pembentukan perda dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan, serta pengundangan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, hadirnya Omnibus Law yang juga merubah pasal 250 sampai 252 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menjadi eksistensi hadirnya kembali konsep executive review dengan format yang hampir sama, namun ditambah adanya sanksi bagi daerah berupa hak keuangan serta pemotongan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oke, sampai di sini pemaparan yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Salam dari kami, Universitas Internasional Batam. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, sampaikan di komen ya. Terima kasih. Dadah.